Shalom. Shalom. Salam, selamat malam. Gimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Kurang kencang tuh yang di belakang. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, haleluya. Kami ucapkan selamat malam kepada yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan siaran langsung kami di sini. Apapun mungkin pergumulan saudara dan saya malam ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan akan memberikan suatu kekuatan, dan Tuhan akan memberikan damai sukacita yang luar biasa tuh. Hamba percaya di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita merendahkan diri ke hadirat Bapa supaya ada kuasa dan damai sukacita malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, malam ini kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan ke tangan-Mu yang kudus Tuhan. Mungkin saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan keselamatan Tuhan. Hingga sampai di tempat ini ada damai sukacita. Amin. Begitu juga mungkin saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, dalam perjalanan, bahkan di seluruh Indonesia yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, mungkin ada yang sakit, Tuhan dan sembuhkan. Bahkan ada damai sukacita, bahkan ada pemulihan Tuhan. Ada pemulihan Tuhan. Pun dalam usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga Tuhan, ada pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir di sini Tuhan. Tuhan jamah satu persatu Tuhan, sehingga ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pemulihan. Bahkan tidak lupa Tuhan untuk Wael dan Singer Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan kami yang berbicara, tapi Tuhan Yesus hadir di sini. Bahkan Ibu Gembala yang akan memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah Yesus Bapa. Apapun yang dia utarakan di siang tadi malam ini Tuhan, Kau jamah Tuhan orang-orang yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Bahkan Ibu Gembala berikan melipat-lipat ganda kuasa-kuasa yang luar biasa daripada Kau Tuhan. Siap kami malam ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih. Kami serahkan malam ini dalam kebaktian ini. Haleluya, amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus gembira. Amin. Mungkin saudara dari rumah banyak persoalan-persoalan, pergumulan yang sangat berat, gitu kan. Terkadang kita melangkah pun kita banyak pikiran, aduh gimana Tuhan? Gimana Tuhan nih, gitu kan. Kita jangan berpikir masalah itu. Tuhan punya cara tersendiri dalam hidup ini. Mungkin dalam naik tangga masalah itu ada, tapi kalau udah di tempat ini kita serahkan hidup ini ke tangan Tuhan Yesus, semua akan pulihkan. Mari kita muji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus gembira untuk memuji nama Tuhan ini ya. Tuhan pasti senang. Oke? Amin. Amin, amin, amin. Ya, kita bangkit berdiri. Oke. Asik. Kita angkatkan ya. Yang mau. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. 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 Jangan dulu duduk ya. Kita menyembah Tuhan, kita tarik tarian bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Malam ini kita berjoget untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kita jangan duduk. Harus semangat yang di belakang, semangat. Nah, yuk kita joget ya. Kita menari buat Tuhan. Tuhan pasti senang. Tuhan pasti hadir. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Saya senang sekali saudara-saudara joget menari-nari. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Malam ini saya percaya kuasa Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Roh Kudus menjamah saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara dan saya, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Asal percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Bapa yang luar biasa. Yes! Woo! Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambutmu membelokkanmu.
Shalom. Shalom. Silakan duduk. Amin. Amin. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes. Kita lepaskan semua beban hidup dan masalah kita. Kita fokus sama Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
dalam hidupku,
kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada akhir, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan ya Tuhan, ku percaya. Mari saudara kita percaya. Haleluya Tuhan. Aku percaya, Percaya Tuhan Yesus. lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada akhir, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya.
Tuhan oleh Engkau. Aku percaya Tuhan malam hari ini terobosan terjadi dalam hidup kami, terobosan terjadi dalam keluarga kami, terobosan terjadi di dalam pelayanan kami, terobosan terjadi di tengah kota kami, bahkan di tengah bangsa kami Indonesia. Kami percaya semua kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan berbicaralah, sampaikanlah pesan-pesan-Mu ya Abba, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu yang kuat di dalam Engkau, yang selalu menaruh pengharapan padamu, dan menjadi umat-Mu yang selalu memiliki keintiman dengan Engkau, mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus, setiap kami yang beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang, waktu dan tempat. Hari ini Tuhan aku percaya ada lawatan Allah terjadi, keajaiban, mujizat, supranatural Tuhan nyatakan. Aku percaya itu Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi kami semua Bapa, tanpa pengurapan-Mu kami sia-sia. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ambil alih. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara. Shalom anak-anak Tuhan di tempat ini. Dahsyat. Katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Amin. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan dari awal sampai tadi kita penyembahan. Saya merasakan Tuhan hadir. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan Yesus juga menjamah setiap kita anak-anak Tuhan, ya, yang selalu datang dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya percaya pulang dari tempat ini kita membawa berkat yang dari Tuhan. Amin. Kita melihatnya di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ini berbicara tentang Gideon, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Itu aja. Ya. Ya, sambil menunggu saya mau memberitahu dulu, saudara. Siapa Gideon? Gideon bukanlah orang muda yang gagah. Gideon juga bukan orang muda yang berani. Bahkan Gideon itu hanya orang biasa, sama seperti kita. Kita adalah orang-orang biasa. Amin, saudara. Bahkan Gideon ini dari kelompok di daerahnya itu menjadi kelompok yang terkecil. Dalam artinya di dalam suku Manasye itu ini kelompok yang paling kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Di sanalah Gideon berada. Awalnya itu Gideon di dalam ayat yang ke-11, ya, kita baca dulu yuk ayat 11, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, saya baca ini, Gideon itu lagi tersembunyi, saudara. Dia sembunyi, kenapa? Karena dia takut. Takut sama siapa? Sama orang Midian. Makanya dia mengirik gandum itu bukan di tempatnya. Dia sembunyi di tempat pemerasan anggur. Atau kalau mengirik gandum pasti di tempat mengirik gandum. Karena dia takut. Nih Gideon, dia punya rasa takut dengan orang Midian. Maka ketika dia mau mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Wow, jauh banget ya saudara. Luar biasa. Di dalam ayat yang ke-11. Kenapa dia sembunyi? Karena awalnya Gideon itu apa saudara? Penakut. Luar biasa. Dia penakut menghadapi musuh. Tapi luar biasa saudara. Gideon itu tidak memiliki keberanian sedikit pun di dalam hidupnya. Tidak punya keberanian untuk melangkah melawan musuh-musuh orang Midian. Makanya dia tersembunyi. Tapi saudara, ini contoh teladan yang gak baik dari Gideon.
Tapi ada yang baik juga contoh teladan dari Gideon. Yang pertama tadi Gideon apa? Yang kedua, yuk 12 sampai 14. Ya. Yang kedua, Gideon ini bukan hanya penakut. Ini Gideon ini gambaran kita loh, anak-anak Tuhan. Dia juga peragu akan kuasa Tuhan. Kita baca yuk 23. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13 sampai 14 kita baca. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Artinya Gideon ada apa nih, saudara? Keraguan. Lalu dia bertanya, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Saudara lihat, Gideon ada keraguan. Padahal Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu. Tapi Gideon gak punya keyakinan kalau Tuhan menyertai. Ada keraguan di dalam kehidupannya. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita pun sama seperti Gideon. Kita percaya Tuhan menyertai kita, tapi kita punya keraguan. Benar gak ya Tuhan? Benar gak ya Tuhan? Katanya Tuhan dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Kok saya belum dijawab-jawab doa saya? Kok saya seperti ini? Belum Tuhan tolong, belum Tuhan bela. Dengar baik-baik, jangan miliki keraguan seperti Gideon. Ayat yang ke-14 kita baca. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara dengar baik-baik, siapa Gideon? Dia orang biasa-biasa, tapi saudara, Gideon itu diutus oleh Tuhan. Gideon itu mau dipakai oleh Tuhan. Gideon itu dipilih oleh Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alat kepercayaan, yang menjadi pahlawan bagi orang Israel untuk melawan orang-orang Midian. Luar biasa. Dia seorang pahlawan Israel yang gagah perkasa, kata firman Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Seringkali saudara kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Gideon. Kita bukan siapa-siapa. Orang kadang menganggap kita kecil. Orang tidak menghargai kita. Orang meremehkan kita, siapa sih kamu? Sama seperti Gideon. Dia seorang petani. Tapi dengar baik-baik. Saat Gideon, Tuhan katakan, Tuhan mau pakai orang bukan yang hebat, bukan yang punya kekuatan, tapi Tuhan mau pakai orang yang siap dipakai Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan mengutus Gideon untuk memimpin bangsa Israel yang berperang melawan Midian, Tuhan gak salah pilih. Begitupun di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Saya percaya saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Ada amin saudara? Amin. Kenapa Tuhan gak pernah salah pilih? Kok Tuhan Gideon yang orang biasa-biasa aja, yang gak punya kekuatan, kok Tuhan pilih? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Ketika Tuhan melihat, Tuhan tidak pernah melihat apa yang dilihat oleh manusia. Kalau manusia melihat apa? Kekurangan. Kalau manusia melihat apa? Jabatan. Kalau manusia melihat apa? Kedudukan. Kalau manusia melihat kehebatan. Tapi dengar baik-baik, siapapun saudara dan saya, saudara adalah pilihan Tuhan. Karena Tuhan melihat bukan jabatan kedudukan saudara. Ketika Tuhan memilih saudara, memanggil saudara, karena saudara
Tuhan lihat hatimu. Amin. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan punya keraguan sama Tuhan. Kadang kita ragu dengan kuasa Tuhan. Kita takut ketika kita mau melayani. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan cukup kita jadi orang percaya, tapi saudara dan saya siap untuk dipercaya oleh Tuhan. Amin. Jangan cukup, saya cukup jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Dengar baik-baik. Saudara mau katakan, saya siap untuk dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Sekalipun saudara berkata, saya orang biasa Bulani, mungkin saya hanya kerjaan saya juga biasa-biasa aja. Tapi dengar baik-baik, kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan gak salah pilih. Amin. Luar biasa. Di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan datang kepada siapa? Gideon. Untuk apa malaikat Tuhan datang pada Gideon? Di sini dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Artinya apa? Malaikat Tuhan datang kepada Gideon itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan lewat malaikat. Bahwa apa? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya apa saudara? Ini perjanjian Tuhan dengan Gideon, bahwa Tuhan akan menyertai Gideon ketika dia berperang melawan Midian. Amin saudara. Ini pun terjadi dalam hidup saudara. Tuhan berjanji anak-anak Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, ini firman bukan buat Gideon saja, tapi buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya, saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Apapun kondisimu hari ini, apapun persoalan di dalam kehidupanmu, dengar baik-baik. Ketika malaikat menyampaikan firman ini kepada Gideon, dia berkata, Gideon, Tuhan menyertai engkau sebagai pahlawan yang gagah berani. Bayangin, awalnya Gideon ini apa? Ragu sama Tuhan. Ketika dia minder, kok aku sih Tuhan? Aku orang biasa, aku gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kasih kepercayaan buat Gideon. Begitupun dengan hidup saudara. Jangan menganggap saya orang biasa. Saudara boleh diremehkan orang, boleh dihina oleh orang, tapi dengar baik-baik, di dalam hidup saudara ada Tuhan Yesus. Amin. Tuhanlah penolong pembelamu. Jangan takut. Kenapa? Saat kita percaya menjadi pahlawan iman di dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan berjanji akan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Makanya jangan pernah takut saudara, jangan pernah ragu. Perjanjian Tuhan ini dengan Gideon lewat malaikat. Begitupun hari ini, dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada perjanjian Tuhan buat saudara dan saya, di mana Tuhan akan melepaskan pengurapan keberanian buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ada pengurapan. Tuhan melepaskan pengurapan hari ini. Pengurapan keberanian. Keberanian apa, Bu? Dengar baik-baik. Di masa tantangan di akhir zaman ini saudara, Tuhan akan berikan pengurapan keberanian untuk kita melangkah, bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia boleh mengalami goncangan, tapi saya ketika saya percaya, punya iman, menjadi pahlawan iman, saya percaya kalau Tuhan menyertai saya, goncangan boleh ada, tapi saya tidak tergoncangkan. Amin. Itulah kita pahlawan iman saudara. Oleh sebab itu saya percaya, luar biasa, kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Hari ini saudara dengar baik-baik, Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman. Katakan kiri kananmu, kamu pahlawan iman. Amin. Amin. Di sini pahlawan iman. Nanti pulang ragu lagi sama kuasa Tuhan. Ya, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan itu bukan hanya percaya Tuhan. Dengar baik-baik ya. Saya percaya semua yang ada di tempat ini percaya Tuhan Yesus. Angkat tangannya. Semua percaya, semua angkat tangan. Tapi saudara maukah seperti Gideon dipercaya oleh Tuhan? Saya mau tanya, hanya saudara yang bisa menjawab di hatimu. Katakan, saya mau menjadi alat kepercayaan Tuhan.
Saya menjadi alat kepercayaan Tuhan. Amin. Bukan hanya melayani. Saya melayani, saya menjadi alat kepercayaan Tuhan. Tapi saya juga menjadi alat kepercayaan Tuhan. Saya menerima berkat-berkat kelimpahan yang dari Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Sekalipun saya bagaimanapun, saya kan kekurangan. Saya nggak punya uang, saya nggak punya. Ya, hidup saya pas-pasan. Dengar baik-baik. Ketika kau hidupmu mau menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Disinilah yang dikatakan ada pengurapan keberanian. Berani untuk melangkah, berani untuk bertindak, berani untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan sama saudara. Amin, saudara. Belajar menabur. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan katakan, nak, jadilah pahlawan. Pahlawan apa? Kalau Gideon pahlawan, gagah berani. Tapi hari ini saudara dan saya, jadilah pahlawan iman di dalam Tuhan Yesus. Siap percaya dan siap dipercaya, siap dipilih Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gideon menjadi pahlawan orang Israel. Gideon menjadi orang yang gagah perkasa mengalahkan bangsa Midian. Tapi saudara dan saya malam hari ini, saudara, engkau adalah pahlawan-pahlawan iman Tuhan Yesus. Sekalipun ada musuh-musuh di depan saudara, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kondisi hidupmu hari ini, mungkin engkau mengalami pergumulan, persoalan, dalam mengalami krisis, dalam ekonomi, bahkan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan katakan, jangan pernah menyerah. Amin. Gideon gak pernah menyerah. Kenapa saudara jangan menyerah? Selain Tuhan menyertai kita, yang kedua, Tuhan punya keajaiban buat saudara dan saya. Amin. Kenapa jangan menyerah? Kadang kita putus asa, udahlah, mau capek. Dengar baik-baik. Jangan pernah menyerah. Karena kita punya Yesus yang memiliki keajaiban buat hidup saudara dan saya. Siapa yang mau terima keajaiban dari Tuhan, angkat tangannya. Karena saya sangat percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mungkin kita berkata gak mungkin Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Manusia dokter mengatakan gak mungkin kamu sembuh, tapi bagi Tuhan kita pasti sembuh. Amin. Itulah Tuhan kita. Bukan hanya itu, saudara, kenapa kita jangan menyerah? Tuhan mau, bahkan Tuhan bisa mengangkat saudara dari keterpurukan di dalam hidupmu, dalam ekonomimu, menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jangan takut Anda terpuruk. Buset, terpuruk ekonomi saya, gimana ya Bu? Susah setiap hari. Dengar baik-baik, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita punya Yesus yang selalu ada bersama saudara dan saya. Makanya terus kuatkan, jadilah pahlawan iman di dalam Yesus. Berjuang. Kenapa dikatakan pahlawan? Karena dia terus berjuang untuk kehidupannya. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan. Amin. Pahlawan di dalam keluarga, pahlawan di dalam pelayanan, pahlawan di dalam gereja, jadi pahlawan di tengah kota, berdoa buat kota, jadi pahlawan buat bangsa. Kita bersyafaat buat bangsa Indonesia. Itulah pahlawan-pahlawan yang Tuhan kehendaki. Itulah saudara dan saya. Siap saudara? Siap saudara? Amin. Siap. Tuhan yang sama yang menyertai Gideon. Hari ini seberapa banyak yang percaya? Angkat kedua tanganmu bahwa Tuhan juga menyertai engkau. Amin. Tuhan menyertai saudara dan saya. Apapun yang kau hadapi, pergumulan persoalan di dalam hidupmu, Midian itu dikalahkan oleh Gideon. Saya percaya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam hidup saudara pasti sudah dapat mengalahkannya dan sudah menjadi pemenang. Amin. Jangan kalah dengan musuh-musuh kita. Musuh yang pertama kita adalah iblis. Yang kedua diri kita sendiri. Yang ketiga orang-orang yang memusuhi kita. Tapi jangan kita kalah dengan mereka.
kalahkan itu dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu di dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup. Amin. Orang boleh meremehkan, orang boleh merendahkan, tapi dengar baik-baik, Tuhan akan meninggikan engkau. Amin. 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 Amin, saudara. Amin. Manusia boleh mempermalukan saudara, menghina saudara, tapi dengar baik-baik, Tuhan akan mempermuliakan saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan, Tuhanku ajaib. Amin, saudara. Percaya? Percaya. Waduh, dahsyat. Saat Gideon berperang, dia mulai bangkit, dia mulai semangat. Dia tidak takut lagi menghadapi Midian, musuh yang begitu besar. Luar biasa. Dia tidak ragu lagi karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Bahkan dia memiliki satu keberanian. Dia mau melangkah, dia mau berjalan dengan iman. Itulah Gideon. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Untuk menghadapi akhir zaman ini, yuk mari bangkit seperti Gideon. Semangat. Katakan yuk, semangat. Amin. Semangat kurang nih. Katakan, saya semangat. Kenapa saudara semangat? Saya mau tanya coba. Tuhan menyertai. Hebat. Tuhan menyertai kita. Gak usah takut, gak usah ragu. Tuhan menyertai kita. Kita buka yuk di Mazmur 27 ayat 1. Inilah janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, saya mau kita baca ayat ini sudah tidak asing lagi. Ya, Mazmur 27 ayat 1. Jika Allah, ada yang hafal tapi saya mau baca sama-sama. 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Kita mau baca sama-sama, kenapa? Supaya kita dibangkitkan ya saudara. Yuk, Mazmur 27 ayat 1. Yang di rumah-rumah juga boleh baca yuk. Kita sama-sama membaca firman ini. Belum? Jika Allah, ya dari Daud. Dan Tuhan adalah apa? Terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus? Gak usah takut. Hanya kita takutnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Anak-anak Tuhan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Gak ada. Tidak ada. Makanya gak usah takut. Masalah persoalan boleh ada, gak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Yuk bersama saya, Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah benteng hidupku. Kalau Tuhan benteng hidupku, jangan takut, jangan gemetar. Ada masalah stres, lama-lama stroke. Gak ya saudara. Saya percaya kalau Tuhan menyertai pertandingan iman kita, saudara menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, maka saudara akan meraih kemenangan. Katakan, aku akan meraih kemenangan. Karena di dalam Roma 8 ayat 31. Yuk baca sekali lagi. Ini loh orang-orang yang meraih kemenangan ini punya iman yang seperti ini. Mendeklarasikan firman di dalam hidupnya. Aku punya Tuhan sebagai kota bentengku, sebagai perisaiku. Ya. Roma 8:31. Ini sudah hafal biasanya di segala perkara. Tapi saya mau baca sama-sama. Ya, baca yuk, 2-3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, artinya Allah menyertai kita nggak? Iya. Bersama kita nggak? Iya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan Melawan kita? katakan tidak ada? Tidak ada. Karena pahlawanku adalah Tuhan Yesus.
Penolongku adalah Tuhan Yesus. Pembelaku adalah Tuhan Yesus. Yang memberkati aku juga Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tidak bisa melawan kita. Kuasa Tuhan begitu dahsyat di dalam hidup saudara dan saya. Mari anak-anak Tuhan, di dalam pertandingan iman sebagai anak-anak Tuhan, raih kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Sama seperti Gideon. Jangan jadi orang percaya yang takut, gampang ragu. Jangan jadi orang percaya yang minder. Yuk katakan, kamu jangan minder ya. Amin. Seringkali kita minder nggak? Sering. Nggak ada yang ngaku. Kadang-kadang minder. Aku nggak mau datang. Itu kan bahaya ya. Bukan. Kita nggak boleh minder. Kita semua sama rata di mata Tuhan. Amin. Tidak ada perbedaan. Kita semua anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan jangan pernah minder. Di dalam segala sesuatu dalam hidupmu nggak boleh minder. Mau deklarasikan bersama saya yuk. Saya tidak minder. Saya tidak minder. Aku bisa. Aku bisa. Aku mampu. Aku mampu. Aku kuat. Aku kuat. Aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus. Tuhanlah kota bentengku. Tuhanlah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, aku pemenang. Aku menang. Ya, yang menang cuma berapa? Sekali lagi, aku pemenang dengan iman ya saudara, bukan teriak-teriak ikut Bulani nih ya. Yuk 1, 2, 3. Aku pemenang. Haleluya. Sebab itu sebagai pemenang jangan pernah ninggalin Tuhan ya. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan kita berpaling dari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi dunia yang tidak menentu hari-hari ini, saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, Tuhan turut bekerja. Amin. Pasti Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Proses dalam hidup itu ada. Kadang Tuhan izinkan supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, supaya kita dipakai Tuhan. Seperti Gideon, dia juga diproses dulu sama Tuhan. Akhirnya dia bisa memenangkan bangsa Israel dari Midian. Dahsyat. Katakan saudara, apapun yang aku hadapi hari ini, Apapun yang aku hadapi hari ini, aku mau terus melibatkan Tuhan di dalamnya. aku terus melibatkan Tuhan. Karena aku percaya Karena aku Tuhan percaya Yesus akan menuntun aku Tuhan Yesus akan menuntun aku dan membawa aku menjadi lebih dari pemenang. dan bawa aku lebih dari. Siapa yang percaya? Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau kasih tahu saudara, ketika Gideon diberi tugas oleh Tuhan, dia menerima tugas yang pertama. Berat saudara. Kenapa berat? Karena waktu itu Gideon, dia mau merobohkan mezbah Baal milik ayahnya. Berat gak? Milik orang tuanya. Dia mau robohkan, dia mau hancurkan. Karena ini luar biasa. Semua menyembah Baal. Sebagai anak beratnya dia. Ini punya ayahku, nanti ayah marah. Wah, ayah serang aku. Ini tantangan yang begitu berat. Ini proses. Tapi luar biasa. Saat itu Gideon dapat merobohkan mezbah Baal ayahnya. Apa yang dilakukan dia? Dia membangun mezbah buat Tuhan. Amin. Kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, bangun mezbahmu buat Tuhan. Amin. Bangun pujian penyembahanmu, bangun imanmu, bangun doamu, bangun firman itu di dalam hidupmu. Amin saudara. Jangan cukup jadi orang percaya Tuhan Yesus, tapi kita hari ini saya mau menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Amin. Kepercayaan Tuhan itu bukan hanya melayani, tapi menerima berkat. Dipercaya dengan berkat kelimpahan, tapi untuk menjadi berkat. Puji nama Tuhan saudara. Bangun hidup kita. Bangun mezbah pujian penyembahan. Kalau selama ini kita hanya menyembah hal-hal yang duniawi, mengutamakan hal duniawi, yuk kita mau lebih lagi membangun mezbah di dalam hadirat Tuhan. Karena kita perlu Tuhan Yesus.
Seberapa banyak yang perlu Tuhan, angkat tangannya. Katakan, saya perlu Tuhan Yesus. Bangun mesbah, saudara. Bangun mesbah. Hubunganmu dengan Tuhan, bangun keintiman. Apapun pergumulan persoalan dalam hidupmu, mari libatkan Tuhan. Taruh harapan itu pada Tuhan. Jangan sia-siakan. Jadi pahlawan-pahlawan iman. Tetap teguh, tetap kuat. Tidak ada keraguan di dalam hidupnya. Dia selalu memandang pada Tuhan, seberat apapun kesulitan kondisi yang dihadapi. Dia percaya Yesus menyertainya. Amin. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Katakan yuk kiri kananmu, Tuhan beri kemenangan buat kamu. Terima di dalam nama Yesus. Kalau kiri kanan mengucapkan kau akan diberi kemenangan oleh Tuhan, kalau saudara nggak membuka hati untuk menerima, saudara nggak akan terima. Tapi ketika engkau dengan iman, aku terima di dalam nama Yesus. Amin. Terus sekali lagi tunjuk, engkau akan menerima kemenangan dari Tuhan. Aku akan menerima kemenangan dari Tuhan. Katakan, aku menerimanya di dalam nama Tuhan Aku Yesus. menerimanya dalam nama Tuhan. Nah begitu, engkau diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan, ya aku diberkati. Aku menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Katakan, kamu kuat. Aku kuat. Aku terima di dalam nama Aku Tuhan terima Yesus. dalam nama Tuhan. Ada kekuatan dari surga. Amin. Amin. Itulah anak Tuhan. Oleh sebab itu di akhir zaman, ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya ada malaikat-malaikat Tuhan yang selalu ada bersama dengan saudara. Orang-orang yang selalu hidup di dalam keintiman, membangun mesbah dengan Tuhan dimanapun kau berada, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus berjanji ada pengurapan yang Tuhan lepaskan buat saudara. Pengurapan berkat-berkat Tuhan. Amin. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Sekalipun saya menghadapi tantangan, kalau ada Tuhan yang menyertai saya tidak takut, saya tidak ragu, saya tidak minder. Karena saya diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Dia saya mengundang imam untuk maju ke depan. Saudara, angkat kedua tanganmu. Kita mau profetik. Kita mau deklarasikan malam hari ini. Bukan hanya saudara berkata-kata, tapi katakan dengan iman saudara. Karena saya percaya pengurapan Tuhan turun buat engkau. Mari angkat kedua tanganmu. Hatiku percaya. Glory haleluya. Glory haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas Tuhan. Mereka berserah penuh kepadamu Bapa. Mereka mengangkat tangan, mereka mengatakan Tuhan, aku perlu Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Percayalah ada tangan Tuhan yang selalu menyertai-mu, menggendongmu, memberkati. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan, amin Tuhan. Saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji. Pegang janjiku, pengharapanku hanya
yang sudah memberikan firman yang begitu luar biasa, membakar hati kita dan memberikan kekuatan pada kehidupan kita. Amin. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, pasti saudara dan saya menjadi Gideon-Gideonnya Tuhan. Amin. Gideon orangnya pemalu tapi dipakai Tuhan, bukan hanya gelar, bukan, tapi pemalu tapi dipakai Tuhan. Luar biasa. Terima kasih atas firman-Nya kepada Bulani. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Tapi mari kita berdoa dulu. Terima kasih. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang kudus, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman menjadikan kekuatan dan penerang dalam kehidupan kami, dan firman akan memulihkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini. Bahkan setiap orang yang memberikan persembahan ini Tuhan, berikan melipat-lipat ganda Tuhan, berkali lipat Bapak. Tuhan, hamba percaya di saat kami memberikan persembahan, Tuhan akan memberikan yang terbaik juga kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa syafaat, kami undang Pak Hendra untuk memberikan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Teristimewa untuk firman Tuhan yang kami boleh terima Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, apa yang kami terima, biarlah itu menjadi suatu kekuatan, jadi suatu nasihat bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah kami boleh belajar dari seorang yang bernama Gideon Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-alat di tangan-Mu yang gagah perkasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kami boleh ada karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami, ketika kami boleh mempersembahkan hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami boleh terima pada sore hari ini.
menjadi suatu kekuatan supaya hidup kami boleh senantiasa bersandar penuh di dalam Engkau Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan kami akan melakukan setiap perbuatan yang besar karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang tercinta. Kami terus mendoakan Tuhan bangsa ini Tuhan. Negara ini Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu Tuhan. Bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya Tuhan, negara ini diberkati oleh Tuhan. Negara ini akan dijamah Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa sukar, menghadapi resesi dunia, ekonomi yang semakin sulit. Tuhan kami percaya Indonesia boleh tetap ada sebagaimana ada, karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong bangsa ini melewati setiap masa-masa yang sukar, sulit, perekonomian yang mandek, perekonomian yang bergerak lama. Tapi kami percaya ketika Tuhan memberkati bangsa ini, Tuhan akan melewati, Tuhan akan menghalau setiap kesulitan-kesulitan terjadi, dan bangsa ini boleh menuai Tuhan semua yang Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan percaya Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Ketika bangsa ini boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Tuhan terus bekerja di bangsa ini Tuhan, dan bangsa ini boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya sesuatu terjadi, perubahan terjadi Tuhan, dan kami percaya lawatan Allah terus terjadi sehingga bangsa ini boleh mengalami suatu perubahan yang besar, mengalami suatu terobosan-terobosan yang baru. Dan Tuhan terus menjamah bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya suatu saat bangsa ini boleh menuai jiwa-jiwa Tuhan, pertobatan yang besar dan pertobatan terjadi melanda bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, semua yang melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat marifat Tuhan, terus Tuhan bekerja Tuhan. Setiap apa yang Tuhan berikan pada anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang jamah, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan kuat kuasa-Mu seperti Engkau juga memakai Gideon Tuhan. Mari Tuhan Yesus, jadikan kami Gideon. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang bersama kami melakukan perbuatan yang dahsyat, yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja ini juga Tuhan berkati, GKK terus dipulihkan, dijamah, umat-umat-Mu terus mengalami perubahan. Tuhan terus bekerja Tuhan, memberkati setiap usaha pekerjaan rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan untuk memiliki gedung ibadah yang permanen. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan sediakan pada saatnya nanti Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup, Engkau luar biasa, Engkau kaya, Engkau yang akan menyediakan pada saatnya Tuhan. Dan kami terlebih yakin Tuhan, itu akan terjadi Tuhan, dan mujizat itu nyata Tuhan. Kami yakin Tuhan segala sesuatunya kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang ajaib dan perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara sedang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih kalau hari ini kami ada di tempat ini. Tuhan beri kesempatan kami untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Itu semua berkat kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup. Sebab itu Bapak, terimalah ucapan syukur kami dengan ibadah kami malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir, berkat-Mu dicurahkan atas kami, dan kami boleh menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tangan Tuhan yang memberkati setiap kami.
Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau, menudungi, melindungimu, memagari, membentengi, sehingga kuasa-kuasa iblis, roh jahat, virus-virus, sakit, penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan memateraikan engkau oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, karena kami percaya kami menerima berkat-berkat ilahi turun di dalam hidup kami. Minyak yang baru, anggur yang baru, api yang baru dicurahkan, pengurapan yang baru kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, malam hari ini kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami sudah menerima berkat anugerah kemurahan yang Bapa berikan. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan Yesus memberkati kami di tempat ini. Maupun yang mengikuti live streaming dengan limpah-limpah kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan perluas daerah ekonomi kami, perluas daerah pelayanan kami, perluas daerah usaha bisnis kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan semua kemuliaan-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami sangat yakin ya Amba, ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai